diterjemahkan itu. Jadi frasa adalah kumpulan kata dalam suatu kalimat yang tidak mempunyai subjek dan predikat, tetapi berfungsi sebagai sebuah kata tunggal. Jadi meskipun terdiri dari beberapa kata, tapi fungsinya satu, ya, fungsinya tunggal. Nah, untuk fungsinya bisa menduduki sebagai subjek, bisa menduduki sebagai predikat, bisa menduduki fungsi sebagai kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Nah, sebagai contoh misalnya, she is sleeping in the room. Ya, she is sleeping in the room. Oke, saya mau tanya, itu kalimat itu terdiri dari berapa frasa? She is sleeping in the room. Itu terdiri dari berapa frasa? Di modul 5.2 ya. She is sleeping in the room. Oke, she is sleeping in the room terdiri dari berapa frasa? Ingat ya, frasa itu adalah kumpulan beberapa kata yang menduduki satu fungsi. Ya, bisa fungsinya sebagai subjek, bisa fungsinya sebagai predikat, sebagai kata keterangan tempat, gitu kan. Nah, Anda kalau lihat kalimat ini ya, she is sleeping in the room itu terdiri dari berapa frasa? So, how many phrases? Satu. Oke, kalau tiga, oke. Ada lagi, Mbak Titut, berapa? Nah, no. Actually, this sentence only contains two phrases. Jadi cuma ada dua frasa, yaitu is sleeping, ya, is sleeping dan in the room. Is sleeping and in the room, ya. Nah, karena apa? Is sleeping itu kan dua kata kan, is dengan sleeping, bener kan? Nah, tapi menduduki satu fungsi, fungsinya sebagai predikat, ya, sebagai kata kerja. Kemudian yang kedua adalah in the room. Ya, in the room itu menduduki fungsi sebagai kata keterangan tempat. Nah, tapi kan terdiri dari tiga kata kan, in, the, sama room. Ya, in, the, sama room. Oke, jadi ada dua frasa. Oke, kalau misalnya they went by train, how many phrase? They went by train. How many phrases? They went by train. Ayo, kalimat ini ada berapa frasa? Ya, only one, yaitu which one? Yes, by train. Jadi by train itu terdiri dari dua kata kan, by dengan train. Tapi menduduki satu fungsi, fungsinya sebagai kata keterangan. Kata keterangan. Terus lagi, misalnya
saya kasih contoh lain ya. Saya bikin kalimat sendiri. My students are presenting their homework. Oke, misalnya kayak gini. My students are presenting their homework. Okay, so how many phrases? Yeah, how many? 3 ya, ada 3. Ya, ada 3 frasa, yaitu mana aja? My students, ya kan? 1. Are presenting, 2. Their homework, 3. Jadi ada 3 frasa atau ada 3 jenis frasa. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis frasa. Ya, kita mau masuk ke jenis-jenis frasa. Nah, ada beberapa versi ya, ada beberapa tokoh yang memberikan macam-macam atau jenis-jenis frasa. Nah, salah satu yang kita bisa gunakan adalah menurut Lee Geochar, Hugenrath, dan seterusnya, itu bacanya susah. Jadi ada 5 macam ya. Kalau menurut mereka itu ada 5 macam frasa. Oke, yang pertama adalah non-phrase. Oh, Anda boleh buka di 5.3 itu yang ada gambarnya garis-garis gitu ya. Nah, itu ada 5 macam frasa ya, ada 5 jenis frasa. Ada NP. NP itu adalah non-phrase. VP itu adalah verb phrase. Ya, jadi kalau non-phrase itu gabungan dari possessive noun, ya, misalnya kayak my ya, atau her, kemudian dengan noun, misalnya my father. Nah, itu kan gabungan 2 kata yang menduduki satu fungsi, fungsinya sebagai subjek gitu kan. Nah, itu kita sebutnya non-phrase. Kemudian jenis yang kedua adalah verb phrase. Nah, ini jadi gabungan 2 kata atau lebih yang menerangkan predikatnya atau kata kerjanya. Ya, misalnya kayak has, seem, terus are presenting, itu ya, itu juga saya contohkan, itu juga termasuk verb phrase. Terus jenis yang ketiga adalah adjective phrase. Ya, adjective phrase. Nah, untuk adjective phrase ini adalah gabungan dari adverb, ya, kata keterangan, dengan adjektif itu sendiri. Ya, adjektif itu sendiri, misalnya rather angry, jadi agak marah. Ya, agaknya itu adverb, kata keterangan. Marahnya itu adjektif, kata sifat. Nah, itu jenis yang ketiga. Lalu jenis yang keempat adalah PP. Nah, PP itu adalah prepositional phrase. Jadi ini gabungan antara misalnya preposisi dengan objek. Ya, preposisi dengan objek. Misalnya with me. With-nya itu preposisi, me-nya itu objek. Ya. Lalu jenis yang kelima adalah adverb phrase. Ya, adverb phrase. Nah, ini gabungan dari adverb atau kata keterangan. Sebagai contoh, just recently. Nah, just itu kan adverb, ya, artinya hanya kan.
recently, recently itu akhir-akhir ini ya, barusan ya, just recently itu kita terjemahkan barusan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari frasa. Oke, ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalimat yang oke, saya tunjuk aja ya biar seru. Saya tunjuk, jadi nggak royoan. Misalnya Mbak Endang, oke, Mbak Endang, tolong dong bikin sebuah kalimat yang terdiri dari 4 frasa. Buatlah kalimat yang terdiri dari 4 frasa. Terserah ya, untuk jenisnya boleh apa aja. Terus Mbak Titut, coba buatlah sebuah kalimat menggunakan 3 frasa. Terus Mbak Siti, buatlah 2 frasa. Sebuah kalimat 2 frasa. Mbak Rofi 2 frasa. Siapa lagi nih yang oleh? Oh, cuma 5 orang aja. Oke, sekarang semuanya sudah bisa nulis di papan tulis ya, semuanya bisa. Coba jawaban Anda langsung tulis di papan tulis saja. Caranya gimana? Caranya Anda arahkan kursor Anda di ini, di gambar paling kiri ya, di bawah pensil. Anda lihat pensil kan? Jadi gambar pensil itu bawahnya ada kayak kotaan itu. Anda klik ya, Anda klik, habis itu setelah Anda klik, terus Anda arahkan kursor di whiteboard ya, Anda arahkan kursor di whiteboard, terus Anda klik sekali, habis Anda klik, terus Anda ketik. Anda gunakan whiteboard ketiga. Lah, ini aja ya, whiteboard ketiga. Nah, bisa kan? Jangan drawing ya, jangan pensil. Kalau pensil itu drawing, gambar. Kalau Anda mau ngetik pakai bawahnya pensil itu ya, bawahnya pensil itu diklik. Oke, sambil Anda nanti ditulis ya, yang ngerjain namanya siapa. Di yang belakang sendiri nanti Anda tulis nama Anda. Saya tak ambil minum dulu sebentar.
jadi berantakan gini. Oke, ini sudah semua ya? Sudah nulis semua belum? Oke, kalau sudah nulis semua, ya saya offin nih. Anda tidak bisa nulis lagi. Oke, ya. Sekarang kita periksa ya. Punya Mbak Tuti ini salah ini. Oke, punya Mbak Rofi dulu. He is playing in the garden. Oke, betul. Tadi saya minta tolong 2 frasa ya. Oke, 2 frasa, betul. Mbak Tito 3 frasa. The pretty girl is sitting on the chair. Ya, betul. The pretty girl is sitting on the chair. Oh, the pretty girl apa? Jenisnya apa? The pretty girl jenisnya apa ini? Noun phrase atau verb phrase ya menduduki fungsi subjek. Tapi kalau jenisnya apa? Jenisnya. Jenisnya apa? Oke, jenisnya adalah noun phrase. Kalau is sitting jenisnya apa? Ayo, Mbak Tito tuh, jenisnya apa? Is sitting. Yes, verb phrase. On the chair. On the chair. Yes, adverb phrase ya. Oke, terus punya Mbak Endang. 4 frasa. Oke. My son is studying in the kindergarten nearby my home. Oke. Bener atau salah ini? My son is studying in the kindergarten nearby my home. Bener atau salah? 4 frasa atau enggak? Ayo. Enggak dong. Nah, sebetulnya gini, kalimat itu kalau berdasarkan jumlah frasanya itu ada macam-macam ya, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya complex sentence ya, complex sentence. Nah, ini salah satu complex sentence. Jadi ini betul ada 4 frasa, tapi satu frasa itu menerangkan frasa lainnya. Ya, yaitu ini. Jadi nearby my home. Ini frasa betul ya. Nah, frasa nearby my home ini bukan menjelaskan main sentence-nya, bukan menjelaskan kalimat utamanya, tapi menjelaskan in the kindergarten-nya. Ya, jadi ini boleh dikatakan kalimat majemuk bertingkat ya, dimana nearby my home-nya itu menjelaskan dari in the kindergarten-nya.
Tapi betul, ini ada 4 frasa ya. Yang pertama adalah my son, kemudian is studying in the kindergarten, kemudian nearby my home itu frasa juga itu menjelaskan in the kindergarten-nya. Nah, kalimat seperti ini kita sebutnya kalimat kompleks atau complex sentence. Nanti kalau ada waktu kita bisa bahas ya mengenai ini. Dulu ada pertanyaan juga dari mahasiswa ya mengenai complex sentence, kemudian compound sentence. Terus kalau kalimat tunggal itu namanya apa? Saya lupa. Oke. Terus ini punya Mbak Tuti. Nah, ini kalau punya Mbak Tuti ini bukan kalimat ya. A really nice vacation itu bukan kalimat ya. Ini sebuah kata. A really nice vacation itu sebuah kata, bukan sebuah kalimat. A really nice vacation itu kata benda ya, kata benda. Berarti ini satu frasa aja nih ya. Satu frasa aja. Terus berikutnya adalah Mbak Miftah. I was standing in front of the bus stop. Nah, oke, betul. Berarti ini terdiri dari 2 ya. Ya, 2. I was standing in front of the bus stop. Oke. Nah, itu mengenai frasa ya. Terus kita ada pertanyaan enggak mengenai frasa ini? Mengenai frasa? Oke, prepositional phrase itu adalah frasa yang di dalamnya itu mengandung kata depan, mengandung preposisi. Nah, itu kan kalau dicontohkan adalah with me. Ya, with-nya itu kan preposisi. Ya, gandengannya dengan objek. Nah, objeknya di sini adalah with me, me-nya itu. Oke, saya jelaskan dari definisi dari frasa. Jadi frasa itu adalah kumpulan kata. Jadi kalau kumpulan yang namanya kumpulan itu pasti lebih dari 1 ya. Di minimal 2 yang menduduki satu fungsi. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai predikat, objek, kata keterangan, gitu kan. Nah, untuk jenisnya ya, untuk jenisnya itu ada 5 macam. Ini menurut Lee dan kawan-kawannya ya, itu ada 5 macam. Anda bisa lihat jenis-jenisnya di 5.3 ya, yaitu ada noun phrase. Jadi noun phrase itu gabungan antara possessive pronoun ya. Possessive pronoun tahu ya, saya perlu jelaskan lagi nggak nih? Kalau nggak perlu ya. Di possessive pronoun tuh kayak my, book, your ya, her kan. Itu noun phrase, kepemilikan ya. Terus yang kedua, jenis yang kedua adalah verb phrase. Namanya verb berarti gabungan dari auxiliary dan verb ya. Nah, auxiliary itu apa? Nah, nanti kita akan bahas di modul ke-7 ya. Kita akan bahas mengenai modul ke-6 mengenai auxiliary. Jadi misalnya di contoh ini misalnya has seen. Nah, has-nya itu adalah auxiliary untuk present perfect ya kan. Present perfect kan kita pakai has atau have. Kemudian ditambah dengan verb. Lalu jenis yang ketiga adalah adjective phrase. Adjektif itu kata keterangan ya. Adjektif itu kata sifat. Nah, untuk adjective phrase itu adalah penggabungan dari adverb dan adjektif.
Ya, gabungan dari adverb dan adjektif. Contohnya di sini rather angry. Ya, rather angry itu agak marah ya. Agak marah. Nah, agaknya itu adalah adverb, marahnya itu adalah adjektif. Oke, itu namanya adjective phrase. Jenis yang keempat adalah PP. PP itu adalah yang ditanyakan Mbak Tito tadi, prepositional phrase. Nah, untuk prepositional phrase itu adalah gabungan dari preposisi, kata depan, tadi kita sudah belajar, dan objek. Misalnya di sini with me. Nah, with-nya itu kan adalah preposisi. Tadi juga ada contoh, itu juga prepositional phrase ya. On apa tadi ya? Punya Mbak Tito tadi kalau nggak salah. Ya, on the chair itu juga ya. On the chair. On-nya kan preposisi, chair-nya kan kata benda kan, objek. Ya. Jadi on the chair. Lalu berikutnya adalah adverb phrase. Ya, adverb phrase. Nah, adverb itu kan adalah kata keterangan. Nah, kalau adverb phrase itu kata keterangan plus kata keterangan. Jadi gabungan dua kata keterangan gitu ya. Di sini sebagai contoh just sama recently. Oke, itu adalah 5 jenis frasa. Oke, jelas enggak Mbak Miftah mengenai frasa? Ya, intinya frasa itu gabungan dari beberapa